Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita tahu di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar ya untuk pendataan non ASN ya. Yang mana seperti yang sudah kita ketahui ya, di dalam pendataan non ASN ini sudah dimulai di beberapa daerah untuk tenaga honorer ya, itu sudah bisa melalui penginputan datanya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya, bagaimana jika ketika kalian dalam pembuatan akun ya, jadi sebelum pengisian data tentunya ada pembuatan akun. Nah, ternyata di sini muncul informasi galat ya. Jadi ada muncul informasi galat yang mana belum didata oleh admin instansi di wilayah Anda bekerja yang mau untuk melaporkan kepada admin instansi pendataan non-ASN di wilayah instansi Anda bekerja. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas ya, ada 4 penyebab apa sih penyebabnya bisa terjadi galat saat kalian membuat akun pendataan non ASN ya atau tenaga honorer di aplikasi BKN. Nanti kita akan bahas di hal ini. Nah, mungkin ketika kalian dalam pembuatan ini ya, dalam pembuatan akun ya, ternyata ditemui informasi seperti tadi. Jadi ada galat ya. Jadi galat, jadi apa namanya? Dia tidak bisa dilanjutkan ya. Artinya dia tidak bisa melanjutkan untuk proses dari penginputan datanya ya, kita akan bahas di dalam ini. Nah, tapi seperti biasa kita ingatkan dulu ya, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukd.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita akan fokus di sini ada 4 penyebab ya kenapa terjadi galat saat kalian membuat akun ya, ketika kalian melakukan pembuatan akun di aplikasi BKN. Nah, tentu untuk galat seperti ini ya, jadi ada galat seperti ini lah, ini tentunya tentu ada penyebabnya ya. Kita akan membahas sebenarnya apa sih penyebabnya munculnya galat seperti ini ya. Nah, kita akan bahas yang pertama. Jadi ada 4 penyebab ya. Kalau kita cek di dalam kalau kita analisa ya, itu ternyata ada 4 penyebab kenapa muncul notifikasi galat ya saat kalian dalam pembuatan akun ya. Oke, yang pertama, ya ini yang pertama ya. Jadi yang pertama itu adalah belum mengirimkan daftar nama pegawai honorer ya atau non ASN ke instansi terkait. Nah, ini tentu seperti yang sudah dijelaskan di dalam surat Menpan RB ya yang tertanggal 22 Juli 2022. Ini terkait dengan pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah yang mana di dalam lampirannya ya, di sini ada daftar nama pegawai atau tenaga non ASN ya di lingkungan instansi pemerintah. Nah, selain data nama ya, selain data nama ini juga ada riwayat kontraknya atau riwayat kerjanya. Nah, mungkin yang pertama disebabkan ya mungkin sekolah kalian atau mungkin instansi kalian itu belum mengirimkan daftar nama ini ya. Yang kemarin daftar nama ini dikirimkan dalam bentuk format Excel ya. Ini bisa menjadi penyebab sehingga data kalian ketika kalian melakukan pembuatan akun itu masih muncul informasi galat. Nah, yang kedua, ini yang penting adalah instansi ya, instansi dalam hari ini ya, bisa dinas, bisa BKD ya. Ini belum menginputkan ya, atau belum mengimport data di aplikasi BKN ya. Jadi setelah data ini diisi ya, mungkin dari sekolah ya, kita sebut aja misalkan di sekolah misalkan. Nah, ini setelah data ini diisi ya, itu harus data ini harus diimpor ya, atau diimpor ke dalam sistem aplikasinya BKN. Jadi harus dimasukkan di sini oleh admin ya. Nah, ini sesuai dengan alur ya, sesuai dengan alur yang telah diberikan ya, yang mana instansi ya atau admin operator instansi ini mendaftarkan tenaga non ASN yang masih bekerja sampai saat ini dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga non ASN berdasarkan peraturan. Nah, kalau kita lihat di dalam persiapan ya, di persiapan ini dari pengisian data ya tenaga ya dapat dilengkapi dengan ini admin instansi dengan mengimport Excel. Jadi Excel yang ada di dalam lampiran ini tentunya nanti akan diolah datanya ya. Jadi nanti akan dibuatkan akun ya. Jadi akunnya itu diimport dulu datanya Excel itu diimport dulu ke aplikasinya BKN ya, nanti baru YBS atau yang bersangkutan itu baru bisa membuat akun ya. Nah, untuk yang berikutnya atau yang nomor 3 itu penyebabnya adalah ini ya, tenaga honorer tidak masuk ke dalam kriteria atau persyaratan ya pendataan tenaga honorer. Nah, ini
memang di dalam suratnya ya, di dalam surat Menpan RB ini ya, ini dijelaskan ya bahwa ada persyaratan yang mana tenaga honorer itu bisa masuk ke dalam pendataan non ASN ini ya. Yang pertama tentunya salah satunya di sini kita lihat di poin 3 ya. Jadi untuk persyaratan itu di poin 3. Itu yang pertama adalah berstatus tenaga honorer kategori 2. Ya, yang kedua adalah mendapatkan honorarium. Ya, ini yang berasal dari APBN maupun APBD. Yang di poin C ini diangkat oleh pimpinan unit kerja, dan yang poin D ini ya telah bekerja minimal 1 tahun ya, atau paling singkat 1 tahun. Ini terhitung ya 31 Desember 2021, dan yang terakhir ini paling rendah adalah berusia 20 tahun dan paling tinggi adalah 56 tahun itu pada 31 Desember 2021. Nah, mungkin ketika kalian mencoba ya, ternyata akunnya tidak bisa, ya mungkin salah satunya data kalian ya, atau kalian itu tidak memenuhi persyaratan. Sehingga kalau kalian tidak memenuhi persyaratan ya tentunya data kalian tidak akan diimport ya, atau tidak akan dimasukkan ke dalam aplikasi BKN. Paham ya? Nah, terus yang terakhir ini, nah poin 4 ini salah memasukkan data ya saat membuat akun. Nah, misalkan salah NIK, salah nomor KK, ataupun mungkin salah tanggal lahir ya. Nah, jadi ketika kalian di sini klik di sini buat akun ya. Ketika kalian klik buat akun ya, di sini ada data-data yang perlu dimasukkan ya. Misalkan NIK atau nomor induk kepegawaian sesuai dengan KTP ya. Nah, mungkin dimasukkan adalah nomor kartu keluarga. Di sini ada nama lengkap sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP, tempat lahir. Terus ini tanggal lahir sesuai KTP, ada nomor handphone Afid dan email aktif pribadi. Nah, mungkin ya ketika kalian pembuatan akun ya, di sini kalian tidak sengaja ya, misalkan nick-nya itu salah. Misalkan nick-nya ketika diisikan ya, itu misalkan ada huruf yang ada angka yang salah, atau mungkin ada angka yang kebalik, atau mungkin di nomor kakaknya ada yang keliru, atau mungkin namanya yang berbeda ya. Nah, itu bisa saja menyebabkan ketika kalian melakukan pembuatan akun ya, akun pendataan tenaga non ASN ini, kalian tidak bisa atau muncul notifikasi galat. Nah, meskipun kalian sudah mengirimkan ya, sudah data Excel-nya ini. Nah, ini kan untuk data Excel. Di sini tentunya ada tanggal lahir ya, terus di sini ada NIK, ada nomor KK. Ketika data kalian yang kalian masukkan ya di dalam aplikasi ini ternyata tidak sama atau ada perbedaan, tentu data itu akan ditolak ya oleh sistem, sehingga muncul notifikasi galat ya. Nah, terus ini sesuai dengan Menpan ini sudah dijelaskan. Nah, ini untuk persyaratan ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi bahwa ada 5 poin ya persyaratan terkait siapa saja tenaga honorer yang bisa masuk di dalam pendataan ini. Oke teman-teman ya, jangan lupa untuk validasi data utama ya, dan juga nanti tentunya ada beberapa tenaga jabatan tenaga non honorer ya, itu yang tidak bisa masuk di dalam pendataan ini ya. Terus jangan lupa untuk pembuatan akun ini bagi yang belum bisa ya, atau mungkin sampai ini belum bisa, nanti bisa koordinasi ya. Nah, nanti misalkan pembuatan akun misalkan tetap belum bisa, silahkan koordinasi dengan instansinya. Nah, ini kalau kita cek di dalam notifikasinya ya, apabila tetap tidak bisa ya, di sini ada informasi ya. Silahkan di sini untuk melaporkan kepada admin instansi pendataan non ASN di wilayah instansi Anda bekerja. Jadi kalau misalkan sudah dicoba tetapi tetap belum bisa ya, silahkan koordinasi dengan admin instansi di masing-masing wilayah kerjanya. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.